89.7 Hard Rock FM, your lifestyle and entertainment station. Di sini masih bersama Augie pribadi, dan dari tadi saya udah ngobrol banyak dengan expert-expert yang ada di acara Grand Wedding Fair 2024 tanggal 2 sampai 4 Agustus 2024 ini di Pakuwon Imperial Ballroom. Dan kali ini saya udah bersama expert berikutnya. Boleh diperkenalkan dulu, sekarang saya sudah bersama Bapak siapa? Ya, selamat sore Mas. Saya Pak Mitro. Biasa dipanggil Pak Mitro, itu sudah biasa. Dari Mitra Flower. Dari Mitra Flower Decorations. Betul. Dan ada kakak siapa? Saya Ziza dari Maharagung Organizer. Oke, salam kenal ya. Salam kenal. Nah, dari mungkin Kak Aziza dulu ya, dari Mahar Agung Organizer. Boleh diperkenalkan dulu pengalamannya berkecimpung di dunia pernikahan. Oke, berkecimpung di dunia pernikahan ini sangat menyenangkan, Oke. sangat. Karena kenapa? Setiap kita ketemu klien, kita itu mencari ide-ide lagi, mencari apa sih yang viral, apa sih yang digandrungi sekarang sama anak-anak itu, anak-anak terutama anak-anak Gen Z, milenial itu seperti apa? Karena ini kan sudah memasuki pernikahan Gen Z nih. Iya. Karena milenial udah selesai kan. Nah, udah masuk ke Gen Z. Ini cukup berbeda. Milenial sama Gen Z ini seleranya cukup berbeda. Nah, gimana tuh? Kalau Gen Z itu jujur ngomong, dia tuh kreatifnya tuh lebih kayak out of the box banget. Out of the box. Kalau milenial itu masih bisa menyesuaikan. Gitu. Tapi jujur Gen Z tuh punya idenya tuh yang dar gitu loh. Gitu. Nah, biasanya kalau memang di pernikahan itu kan konsep itu nggak cuma dari mantannya aja, ada kemauan orang tua juga. Oh, itu. Jadi itu cukup menantang ya buat kita sebagai WO yang dimana menyatukan inginnya anaknya A yang orang tuanya pengennya B. Gitu. Dan seleranya pun juga berbeda. Seperti itu sih. Berarti tapi sebagai... cukup lanjutin. Tapi cukup menyenangkan karena kalau misalnya kita per event, per wedding, per klien, kita tuh kayak main game. Oh, kok bisa? Karena mainan kan. Bener-bener pasti klien ini ketika kita menanganinya sama dengan klien kemarin itu nggak bisa. Gitu. Iya, jadi kita kayak main game, betul. Kayak main game. Jadi makanya saya bilang menyenangkan sekali di dunia wedding ini. Dari selama ini itu berapa banyak sih kayak calon bride and groomnya yang datang ke Mahar Agung Organizer? Mungkin dari secara usianya sekarang usia berapa yang datang ke Mahar Agung? Datang atau kita handle? Datang terus ya untuk di handle. Ya mungkin kalau dari yang awam dulu itu mostly dari kalangan mana? Kalangan umur berapa gitu? Kalau kalangan itu kalau di tahun sekarang itu jujur yang banyak Gen Z ya. Berarti kalau Gen Z itu sekitar umur 21 sampai maksimal mungkin 25 26 ya. Tapi sekarang itu banyak klien yang umur kalau zaman kita dulu itu 2019 itu gak banyak yang nikah umur 21, 22. Sekarang itu banyak yang umurnya 26, 27, 28, bahkan yang Gen Z pun juga ada. Nah, seperti itu. Dan itu jadi tadi ya. Range-nya ya umur sekian sih. Datangnya mereka dengan ide-ide kreatif. Nah, ngomong-ngomong kreatif nih, Pak Mitro juga dari Mitra Flower Decorations, gimana sih pengalamannya untuk di dunia wedding? Kalau saya terus terang saja berawalnya terjun di dunia bisnis pernikahan ini berawal dari perangkai bunga saya. Jadi ya terus terang saja dulu saya itu ikut orang di toko bunga. Pekerjaan saya ya merangkai bunga. Terus kemudian gimana? Berkembang sampai akhirnya merangkai di dekorasi pernikahan. Nah, dari situ akhirnya mau tidak mau untuk perbungahan yang sekedar kecil-kecil floris kami tinggalkan akhirnya, terus kemudian handle untuk rangkaian bunga yang skala besar. Kalau pelaminan kan
niatnya kan harus skala besar. Oh iya iya. Nah, karena kecintaan akan dunia perbungaan. Oh, Nah, akhirnya dekor ini akhirnya Gimana? jadi hobi yang menyenangkan karena juga dari situ juga passionnya. Iya iya iya. bisa dapat Apa ya? Macam-macam lah ya. menyalurkan Apa ya, Pak? hobi, ketemu dengan berbagai macam tipe orang dan itu sangat Iya. berbeda-beda dan sangat menyenangkan Iya iya iya. begitu. Dari awal yang Bapak mungkin dari kecil dulu yang punya kecintaan sama bunganya, terus sampai sekarang itu udah berapa lama berarti? Saya terjun di dunia bunga itu ketika lulus SMA. Jadi lulus SMA itu karena nggak punya modal untuk kuliah, ya. Terus jadi saya akhirnya ikut jadi perangkat bunga di toko bunga. Di toko bunga. Terus kemudian dari situ akhirnya tertarik ke dekorasi pernikahan itu. Nah, berkembang akhirnya saya coba untuk berdiri sendiri. Dari awal itu saya terjun di persewaan dekorasi ini berapa tahun? Modal enggak ada. Jadi saya hanya sekedar nyewa pelaminan itu punyanya orang lain. Terus kemudian saya bunga sendiri gitu. Jadi datang ke gedung itu untuk konstruksi bangunan itu kita sewa ke vendor yang sudah punya. Nah, kita cuma bungai saja. Nah, lama-lama semakin berkembangnya permintaan, semakin banyaknya permintaan, kalau kita serahkan ke orang terus, nah ini akhirnya enggak sanggup mereka. Mau enggak mau, akhirnya terus kemudian dengan sedikit modal dan tambahan modal, akhirnya punya sendiri konstruksinya dan terus kemudian bisa berkembang sampai saat ini. Alhamdulillah sudah banyak gudang yang harus dibuat menampung dekor. Nah, itu dia. Itu. Saya yakin berarti pengalamannya udah cukup jauh ya. Hampir kalau boleh dibilang ikut orang 10 tahun. Wah. Terus kemudian sendiri juga sudah hampir 25 tahun. Itu. Oke. Itu dari Mitra Flower Decoration. Ya. Sekarang balik lagi ke Mbak Ziza ya. Yang datang ke Mahar Agung ini mostly orang mintanya yang tradisional atau yang kayak kekinian gitu? Minta konsep acaranya untuk wedding. Dua-duanya. Oh, jadi sama juga Karena ya? biasanya yang minta tradisional itu orang tua. Yang modern itu anaknya. Nah, biasanya anaknya kan harus ngerti. Nah, betul. Ada juga kita tuh kedapatan klien yang gimana bener notok jedok lah. Nggak bisa nengahin, ya udah deh. Resepsinya itu dibikin 2 kali, bukan 2 kali. Kayak setelah akad ada ramah tamah, itu dibikin ya udah adat, tapi yang resepsinya dibikin semodern mungkin. Jadi tetap ada tradisionalnya, tetap ada siramannya, midodareninya, panggih, akad ada juga. Tapi resepsinya dibikin modern, semodern mungkin. Itu tetap ada. Cuma memang sejauh ini kalau dibilang berapa persennya sih kita nggak bisa bilang ya, tapi kebanyakan sih lebih ke modern itu anak-anak, yang orang tua pengennya yang tradisional, apalagi fresh flower ya Pak Mitra ya. Iya itu. Kalau mau ditanyakan ke Mitra Flower berapa persen yang modern sama tradisional, jawabannya berapa persen Mbak? Nggak tahu, kalau di kalangan vendor wedding Surabaya, Mitra Flower itu dicap Pak Mitra ini ahlinya ya dekorasi tradisional, bener nggak Mbak? Tapi nggak menutup kemungkinan gaya modern juga monggo, ayo gitu. Tapi kalau berapa persennya? 90% ya. Di Pak Mitra itu tradisional gitu. Padahal yang modern juga bisa. Kembang yang modern juga bisa ya. Iya. Tapi kebanyakan klien saya itu kalau pengen tradisional pasti bertanya sama Pak Mitro. Sama Pak Mitro karena mungkin tesnya Pak Mitro beda kali ya Pak ya sama yang lain. Ada yang mengatakan begini Mas. Ya kita bukan mengunggulkan diri saya. Cuman gini, dekorasi tradisional itu kan memang ada beberapa memang yang harus dikuatkan ya, supaya muncul tradisionalnya. Meskipun itu dikemas dengan
latar belakang modern pun, Ya. tapi kalau kita sentuh dengan rangkaian bunga kita, kenapa mesti teman-teman itu bilangnya masih ya backgroundnya modern, meskipun backgroundnya modern, ketemu nih lepak tetap tradisional. Gitu. Karena beberapa bunga itu mendukung untuk dikatakan sebagai perwujudan dari dekor tradisional. Katakanlah saya pasti kalau dekor itu tidak lepas dari melati. Nah, sedangkan melati itu kan identiknya dekorasi tradisional. Betul. Oke. Gitu, salah satunya. Termasuk penggunaan sedep malam dan lain-lainnya. Gitu. Dari sekian banyak itu ya, mungkin kalau sekarang udah eranya Gen Z udah mulai nikah, yang mungkin Gen Z yang agak tuaan nih, ini kelahiran 97 atau yang mungkin kayak seumuran saya udah mulai tahun 2000-an nih udah mulai pada nikah. Kira-kira Pak Mitro sendiri kalau mau ngajak teman-teman Gen Z nih yang punya rencana untuk menikah, gimana dong ajakannya? Gini, sebenarnya kalau Gen Z ini memahami arti dan filosofi dari kegiatan adat itu kan banyak sekali, Mas. Jadi jangankan hanya sekedar narasi dari MC ya, itu sudah pasti menggambarkan kehidupan mulai dari kecil sampai tua nanti, sampai atau bahkan sampai matinya kan gitu. Pernik dekor pun Ya. itu juga pernik dekor pun itu juga bisa ada arti dan maknanya semua gitu. Ada filosofinya. Makanya yang terpenting itu sebenarnya bukan hanya sekedar rame-rame kemudian resepsi, tapi tidak memahami dari prosesinya itu. Nah, biar terus kalau teman-teman Gen Z ini atau yang milenial, anak-anak muda, biar bisa tertarik untuk menggunakan budaya tradisional nih, terlebih di acara pernikahannya. Kira-kira Pak Mitro mau mengajak ke teman-teman hard rockers di rumah dan gimana? Ayo Mbak Ziza dulu. Dengan bahasanya sendiri, monggo. Mbak Ziza dulu. Pak Mitro ya. Halo Gen Z. Halo Nah. Gen Z. Saya itu 98. Ya, Saya nggak tahu termasuk Gen Z atau milenial. masih masuk kok, masih masuk Gen Z. Masih masuk Gen Z. Iya. Rizky masih masuk Gen Z ya? Saya nggak tahu masih. karena dia bilang masih masuk milenial. Oke. Jangan takut menikah. Nah. Ya. Karena mungkin kalian terpacu sama ada kayak banyak perceraian atau gimana. Karena saya pun sendiri, saya udah nikah pun juga ke distract dengan sosial media yang banyak kasus perceraian dan lain sebagainya. Jangan takut, yang penting itu kamu yakin dan calon pasanganmu itu bisa diajak kerjasama. Udah, mau ganteng, mau cantik itu bisa luntur. Yang penting dia bisa diajak kerjasama, komitmen dan bertanggung jawab. Dan satu lagi, kamu mau sama vendor siapapun, mau nikah dimanapun, mau hari apapun itu baik. Jadi kamu mau memutuskan untuk nikah modern, nikah tradisional itu baik. Biasanya Gen Z itu males ribet. Ya. Pengennya aku mau nikah di KUA aja deh. Kadang orang tua kan gak bisa iki wong Jawa iki kudu ngundang kabeh kudu ya kan, gitu kan biasanya. Nah, itu yang tidak sinkron dengan orang tua. Jadi diskusilah dengan orang tua, baik-baik sama orang tua. Kalau bisa memang diajak omong baik sama orang tua, boleh. Nah, terkadang itu kalian itu takutnya adalah hal yang seperti ini. Aku tuh malas ribet, pengen yang private aja, tapi orang tua gak bisa. Ya udah, dipilih aja tamu-tamunya. Ya, siapa tahu buat hard rockers ya yang mungkin kalau udah bingung ini gimana ya, aku pengen ngadain acaranya, mungkin juga mau curhat, ini biar bisa ngelobi orang tuanya, bisa langsung datang ke sini ya Mahar Agung Organizer. Dan kalau mau dilengkapi juga bisa dengan Mitra Flower. Ya. Saya boleh menambahkan sedikit? Ya. 2 tahun ini catatan sipil berdasarkan angka dari catatan sipil ataupun KUA, angka pernikahan di Indonesia itu turun hampir 18%. 18% itu kalau diakumulasi di Indonesia itu jutaan orang. Jadi
angka pernikahan semakin ke belakang ini itu semakin menurun. Iya. Nah, ini memang kecenderungannya negara maju ya. Jadi mungkin kalau kita lihat negara sebelah di Jepang ataupun di Korea itu sekolah aja kan sampai kekurangan murid. Nah, Banyak beberapa iya, sekolah iya. yang akhirnya Nggak tidak ada muridnya. Itu kan karena angka kelahiran semakin menurun. Dan penyebabnya adalah salah satunya adalah generasi sekarang itu kecenderungan untuk menikah itu takut. Bener nggak sih ya? Iya. Nah, ini saya mengajak atau memberikan gambaran sedikit ke generasi muda sekarang. Jangan takut menikah. Ya. Jangan takut menikah. Menikah itu akan mengembangkan kehidupan kita selanjutnya. Iya, Betul dan kan? pastinya memang harusnya udah dari masing-masing kita punya inisiatif untuk punya preferensi menikah itu ya udah. Kalau siap ya langsung, kalau nggak bisa juga jangan dipaksa. Tapi Kapan nunggu siapnya? ya buat hard rockers tanpa panjang-panjang lagi, nggak perlu basa-basi lagi. Yang penasaran dan butuh planning untuk pernikahan, langsung datang aja ke Grand Wedding Fair 2024 di Pakuan Imperial Ballroom. Tadi sudah bersama Pak Mitro dan Kak Aziza. Itu thank you so much ya udah di Sama-sama, terima kasih juga penjelasannya ya. Langsung aja teman-teman hard rockers yang ada dimanapun kalian berada, datang aja, langsung ngobrol dan see you di tempat ini. Thank you so much. This is Augie Pribadi. Terima kasih.